Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Senin 2 Agustus 2021, hari ini kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita selalu datang kepada Dia. Kita datang mencari wajahnya, kita datang memuji dan menyembah Dia. Saya mengajak Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 71, ayatnya yang ke-23. Mazmur pasal 71 ayat 23. Bibirku bersorak-sorai, sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Mazmur pasal 71 ayat 23. Mari pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita belajar dari kitab Para Rasul, pasal yang ke-24, ayat 24 dan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukupkanlah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 24 dan 25. Kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang utuh. Sebab separuh kebenaran bukanlah kebenaran yang sesungguhnya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai contoh, pernyataan bahwa untuk hidup secara sehat, orang tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Pernyataan itu bersifat separuh kebenaran. Sebab memang untuk hidup secara sehat, orang tidak harus melakukan olahraga yang mewah, seperti misalnya bermain golf. Namun demikian, untuk hidup sehat, orang tetap harus membayar harga yang tinggi, bukan secara keuangan, namun dalam gaya hidup. Di antaranya ia harus mendisiplinkan diri dengan berolahraga secara teratur dan beristirahat secara cukup. Oleh karena itu, kebenaran yang sejati bukanlah kebenaran yang bersifat separuh, namun kebenaran yang seutuhnya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kebenaran yang utuh yang diwartakan Paulus di dalam pemberitaan Injil, di dalam
Kisah Para Rasul pasal 24 dicatat bahwa Felix, wali negeri kekaisaran Romawi, ingin mendengar tentang Imam Paulus. Menanggapinya, Paulus menyampaikan seluruh kebenaran. Ia tidak hanya berbicara tentang berkat yang akan dialami oleh pengikut Kristus, namun juga tentang pentingnya penguasaan diri dan akan datangnya penghakiman Tuhan. Walaupun Felix belum siap mendengarkan seluruh kebenaran itu, tetapi Paulus tidak sudi mengecerkan berita Injil yang ia wartakan. Dengan kata lain, orang benar tidak akan menyampaikan kebenaran yang hanya separuh, namun yang utuh. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebuah nilai kebenaran yang kita dapatin pada pagi hari ini, bahwa sesungguhnya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan untuk kita, bahkan yang kita sampaikan untuk orang, tidak boleh setengah-setengah. Mengapa kita seringkali melakukan kehidupan yang keluar jalur? Sebab kita suka mendengar kebenaran hanya setengah-setengah. Seringkali kita mendengar kebenaran tidak yang utuh. Kita hanya suka mendengar kebenaran yang menyenangkan telinga kita. Tetapi kalau kebenaran itu datang yang benar, yang untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita, kita tidak mau menerimanya. Oleh sebab itu, kita tidak bisa mengalami kebenaran yang seutuhnya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita jangan hanya mau melihat orang menerima kebenaran yang penuh, tetapi diri kita sendiri kita menolak. Sebenarnya adalah sebuah kebodohan. Maafkan saya, kalau kita ingin orang menerima kebenaran yang penuh, tetapi diri kita sendiri menolak. Oleh sebab itu, betapa bodohnya kita. Rasul Paulus waktu diminta oleh Felix untuk mewartakan kebenaran, dia menyampaikan sepenuhnya, seutuhnya, tidak setengah-setengah. Sebab Rasul Paulus sendiri melakukannya di dalam kehidupannya dengan sepenuh, seutuhnya, bukan setengah-setengah. Biarlah pada pagi hari ini, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus sadar bahwa waktu ini semakin singkat. Waktu ini semakin singkat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, semua kita orang percaya merupakan anggota ataupun warga kerajaan Allah yang Tuhan utus di muka bumi ini. Marilah kita menyampaikan apa yang Tuhan ingin kita sampaikan di dalam kebenaran dengan seutuhnya, bukan setengah-setengah. Kalau kita harus menyampaikan seutuhnya, maka kita juga harus melakukannya di dalam hidup kita dengan sepenuhnya, seutuhnya. Kalau tidak, maka sesungguhnya yang kita sampaikan juga bukan kebenaran yang sebenarnya. Biarlah Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa mengaminkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, apabila dunia di mana kami hidup adalah dunia yang penuh dengan kepalsuan, ajarlah diri kami untuk hidup di dalam kesejatian. Apabila lingkungan di mana kami berada diwarnai dengan kebenaran yang semu, pakailah hidup kami untuk mewartakan kebenaran yang sejati. Apabila kebanyakan orang ingin hidup sekadar
untuk menyenangkan telinga orang lain. Walaupun untuk itu mereka mengencerkan kebenaran dengan tidak menjadikannya separuh kebenaran. Tolonglah diri kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran yang utuh. Sebab Engkaulah sumber kebenaran yang sejati, dan hanya di dalam kebenaran yang sejati itulah manusia akan mengalami kemerdekaan dari kepalsuan, kepura-puraan, dan kebinasaan. Hari ini kami mengucap syukur kepadamu untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Tolonglah diri kami agar dapat mengisi waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami di sepanjang hari ini dengan kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Untuk itu tuntunlah hidup kami dengan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah kebenaran yang sesungguhnya. Jangan biarkan kami melangkah ke jalan yang salah. Luputkanlah diri kami dari pencobaan dan lepaskanlah diri kami dari yang jahat. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Mampukanlah diri kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, agar semua yang kami lakukan pada hari ini menyenangkan hati-Mu, supaya dengan demikian hidup kami merupakan persembahan yang harum dan yang berkenan kepadamu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang menolong kami, supaya kami hidup yang benar di hadapan-Mu. Dan kami hidup untuk menyatakan kebenaran yang seutuhnya. Biarlah dimulai dari diri kami untuk dapat menerima kebenaran itu dengan sepenuhnya. Dan kami melakukan juga kebenaran itu dalam hidup kami dengan sepenuhnya. Sehingga apa yang kami sampaikan tidak setengah-setengah. Biarlah kemuliaan Tuhan nampak dari pemberitaan firman kami. Biarlah hidup kami senantiasa menyatakan kemuliaan-Mu, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini hamba berdoa untuk seluruh keluarga-warga yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan melimpah-limpah atas hidup mereka. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan ajar kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Biarlah setiap kami yang telah mendengar kebenaran dapat kami lakukan dalam hidup kami dari waktu ke waktu. Bukan kami abaikan, bukan kami lemparkan kepada orang lain, tetapi biarlah kami pribadi melakukannya dari waktu ke waktu. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kami boleh masuk pada bulan Agustus, bulan yang baru. Kami tetap mohon belas kasihan Tuhan, biarlah sepanjang bulan Agustus ini kami dapat beraktivitas, kami dapat melakukan semua hal-hal yang berkenan, yang layak, yang Tuhan percayakan kepada kami di dalam kebenaran. Sehingga apa yang kami kerjakan semuanya boleh berhasil dengan baik bagi hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di dalam segala keterbatasan, di dalam segala kelemahan, kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon bimbingan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi ini kembali hamba berdoa untuk semua rekan-rekan, hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir bersama dengan hamba, menyerahkan Ibu Yulianatan yang berada di Jayapura. Hamba tetap mohon kasih Tuhan menyertai hamba-Mu, memberkati hamba-Mu, memimpin, membimbing hamba-Mu untuk hidup menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi anak cucu, bagi banyak orang. Biarlah hidup Ibu Yulianatan senantiasa menyatakan kebenaran yang seutuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu. Biar hamba-Mu boleh bersyukur selalu kepada Engkau, ya Tuhan. Terima kasih. Damai sejahtera sukacita melimpah-limpah atas seluruh kehidupan hamba-Mu Ibu Yuliana Tan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambaihang. Tuhan memberkati hamba-Mu. Kami bersyukur kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata atas seluruh kehidupan Ibu Desi, bagi suaminya dan bagi kedua anaknya. Biarlah pimpinan Tuhan membawa mereka semakin taat dan setia di dalam kebenaran. Biarlah kebenaran-Mu yang menuntun mereka, bukan kebenaran dunia. Sehingga mereka boleh bersyukur kepada Engkau, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kesembuhan, kesehatan yang Tuhan nyatakan kepada Ibu Desi Natalia. Biarlah Tuhan, dia boleh selalu bersyukur karena Engkau baik bagi dia. Pemeliharaan-Mu nyata atas pribadinya, atas hidup rumah tangganya, atas hidup pekerjaan dan pelayanan mereka. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu kepada Ibu Desi Natalia bersama dengan keluarga. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Rida Tarudatuk. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan terus pimpin hamba-Mu untuk berjalan, untuk hidup di dalam kebenaran sejati yang datang daripada Tuhan untuk Ia nyatakan. Ya Bapa, terima kasih Roh Kudus tuntun Ibu Rida selalu di dalam kebenaran lewat firman-Mu. Sehingga apa yang dinyatakan, apa yang terbukti dari hidupnya adalah kebenaran yang utuh, kebenaran yang dari Tuhan, bukan dari dunia. Sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan dari kehidupan pelayanan Ibu Rida Taruh Datuk. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati hidup rumah tangganya, anak cucunya, orang tuanya, orang yang dikasihinya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, Ibu Rida boleh berjalan selalu dengan kebenaran-Mu dan membagi berkat itu kepada banyak orang di sekitarnya bagi hormat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Ibu Rida dengan kesehatan yang terbaik. Demikian juga Tuhan memberkati orang tuanya, Oma, di dalam kesehatan yang terbaik, sehingga mereka boleh bersyukur kepada Engkau selalu. Di dalam nama Yesus, Tuhan juga memberikan pertumbuhan kepada anak-anak yang masih ada di bangku pendidikan, supaya mereka boleh berhasil, bahkan cucunya spesial. Tuhan memberkati dalam pertumbuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu, memberkati juga keluarga Ibu Melan Makalau ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong Ibu Melan Makalau untuk berani melepaskan hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau, sehingga hidup sungguh seperti firman Tuhan yang baru disampaikan, hidup seutuhnya di dalam kebenaran. Sebab pada saat Ibu Melan hidup di dalam kebenaran, Tuhan, Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan dia. Engkau menjamin hidupnya. Engkau bertanggung jawab penuh atas hidupnya. Hamba mohon dalam nama Yesus, biar Tuhan membawa Ibu Melan menjadi hamba-Mu, menjadi alat-Mu untuk menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebenaran-Mu, menyatakan kerajaan Allah bagi banyak orang. Tuhan, berkati Ibu Melan, berkati anak kekasihnya Rapa. Biarlah hidup mereka bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Dan hamba percaya segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan, kebutuhan, Tuhan beri yang terbaik atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat damai sejahtera, sukacita melimpah atas hidup hamba-Mu Ibu Melan Makalau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sally Dona Sihaya. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan yang telah memanggil sejak dalam kandungan ibunya. Biarlah apa yang telah Engkau nyatakan,
rancangan rencanamu yang telah ada tidak akan terhalangi, tidak akan batal. Oleh sebab itu Tuhan pakai hamba-Mu untuk lebih taat, lebih setia, lebih melakukan kehendak-Mu, bukan kehendak dunia ini. Oleh sebab itu Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh didengar pada pagi hari ini, Ibu Sally akan hidup di dalam kebenaran yang seutuhnya, bukan setengah-setengah. Dan Ibu Sally juga akan menyampaikan kebenaran yang sepenuhnya, sehingga setiap orang yang mendengar kebenaran yang disampaikan oleh Ibu Sally akan hidup benar untuk mempermuliakan Engkau. Biarlah Ibu Sally berjalan di dalam hidup pribadinya, hidup rumah tangganya bersama dengan suaminya, Bapak Yosef Auri, anak kekasih Seva Auri. Mereka hidup menyatakan kebenaran yang datang daripada Tuhan, bukan dari dunia. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan setiap saat dari kehidupan pribadi, hidup rumah tangga mereka. Terima kasih Bapak. Tuhan, beri kesehatan yang terbaik dan perlindungan-Mu nyata atas mereka siang dan malam. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, buka jalan bagi pergumulan mereka hari-hari ini. Spesial bagi hamba-Mu Bapak Yosef Auri. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai hidup hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran bagi tanah Papua, bagi banyak orang, dan spesial bagi semua keluarga. Dimanapun hamba-Mu berada hari ini, Tuhan nyatakan rencana-Mu lewat hamba-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati hidup rumah tangga ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Demak Siahaan. Tuhan memberkati pribadi Ibu Demak Siahaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati hidup rumah tangganya, memberkati semua pekerjaan dan pelayanannya. Ya Allah, hamba mohon dalam nama Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menuntun Ibu Demak Siahaan untuk hidup di dalam kebenaran dan menyatakan kebenaran yang seutuhnya. Kebenaran yang dari Tuhan Yesus Kristus, bukan kebenaran dari dunia. Di mana Ibu Demak Siahaan akan melakukan kebenaran itu terlebih dahulu, lalu membagikan kepada orang-orang yang lain. Sehingga sungguh kebenaran yang dari firman Tuhan, kebenaran itu yang disampaikan untuk banyak orang. Biarlah kemuliaan Tuhan nampak dari kehidupan Ibu Demak Siahaan dan hidup keluarga rumah tangganya. Biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka. Tuhan lindungi dan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk anak kekasih Diana Etes yang berada di Sorong. Tuhan memberkati anak Diana Etes. Tuhan pimpin dia bersama suaminya, kedua anaknya. Tuhan bawa mereka hidup berkenan, hidup melakukan apa yang Engkau mau. Biarlah kebenaran firman Tuhan senantiasa mendidik, menuntun, membimbing, memperbaiki semua kesalahan-kesalahan mereka, menyatakan hal yang benar kepada mereka, dan lebih daripada itu Tuhan, kebenaran yang dari Tuhan yang menjadi dasar hidup mereka, dan mereka berbagi kepada banyak orang juga di dalam kebenaran yang seutuhnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan Tuhan nyata untuk mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Niko Arwam, bersama dengan istri kekasih dan anak-anak kekasih. Tuhan, hamba-Mu yang telah Engkau panggil untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu terus terjadi dalam kehidupan pribadinya, kehidupan rumah tangganya, dan kehidupan pelayanannya. Tuhan nyatakan kasih-Mu kepada hamba-Mu. Segala sesuatu yang tersembunyi, Tuhan nyatakan untuk hamba-Mu, untuk menyatakan kepada banyak orang. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah hamba sampaikan, juga dapat disampaikan yang benar oleh semua kami, teristimewa untuk hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat bagi jemaat yang dipimpinnya,
bagi umat yang dipimpinnya, bagi hidup rumah tangganya. Nama Tuhan dipermuliakan selalu dari kehidupan hamba-Mu ini. Ya Allah, berkat yang daripada Tuhan melimpah-limpah atas hidup mereka, jasmani dan rohani. Kebenaran tetap dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu dan juga kepada istri serta anak-anak. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Donald Lodiek Peters. Ya Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang setia, untuk hamba-Mu yang taat. Biarlah Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini yang menyatakan kebenaran yang seutuhnya, itu juga yang hamba-Mu akan menyampaikan kepada banyak orang. Dimulai dari pribadinya, untuk hidup seutuhnya di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran dunia, tetapi kebenaran Tuhan yang menuntun hamba-Mu Bapak Donald Lodiek Peter. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya, dari hidup rumah tangganya. Tuhan memberkati mereka siang dan malam, bahwa mereka berjalan seperti apa yang Engkau mau, sehingga nama Tuhan saja yang disanjung tinggi. Segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan yang ada pada mereka, hamba percaya Tuhan Engkau beri yang terbaik atas hidup mereka. Tuhan melindungi mereka, anak-anaknya, di dalam bangku pendidikan. Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertumbuhan daripada anaknya, Tuhan juga senantiasa campur tangan, sehingga akan mengalami pertumbuhan yang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua keluarga yang Tuhan telah berkati dalam proses kesembuhan dan sembuh. Terima kasih untuk semuanya itu. Sekali lagi Bapak hamba mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah hamba-Mu Bapak Donald Lodiek Peters terus menyatakan kebenaran yang seutuhnya kepada banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, hamba mengucap syukur untuk para hamba-hamba-Mu ini. Tuhan pakai mereka semakin dahsyat, semakin luar biasa bagi kerajaan surga, bagi hormat kemuliaan-Mu. Hamba berdoa Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, biarlah perlindungan daripada Tuhan atas bangsa negara kami, atas tanah Papua, dan setiap daerah yang kami tinggal, teristimewa bagi kota Manokwari kami. Kami percaya hanya Tuhan yang tetap berdaulat penuh atas kami semua. Kami bergantung sepenuh kepada Engkau. Kami bersandar sepenuh kepada Engkau, dan kami berjalan di dalam kebenaran-Mu senantiasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami untuk pagi hari ini. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi, dalam waktu yang sama. Terima kasih atas semua kebersamaannya. Ingat kekasih Kristus, kita yang telah dibenarkan oleh darah anak domba Allah, lewat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, mari kita juga hidup untuk menyatakan kebenaran itu seutuhnya. Ingat, seutuhnya. Jangan kita penggal-penggal karena kita ingin menyenangkan hati orang lain. Ataupun kita hanya mau menerima sepenggal-penggal karena kita mau menyenangkan telinga kita. Tetapi mari firman Tuhan mengajar kita, seperti Rasul Paulus nyatakan, ia mewartakan kebenaran yang seutuhnya, bukan setengah-setengah. Biar Tuhan memberkati kita semua. Ingat, tetap disiplin dalam protokol, dan kita mengutamakan Kristus, bersandar sepenuhnya kepada Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam MBC.